Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan dari alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan teman-teman cari tempat yang sepi, jauhi keramaian, cari posisi yang nyaman, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 105. Di episode sebelumnya, Jasmine, Biijah dan Leman, yang telah selesai mengantar Aditya, mereka pun bersiap untuk pulang ke perkebunan. Terlihat saat itu, saat Leman baru akan membuka pintu mobil, tiba-tiba terdengar, Juragan Risman memanggilnya. Leman, tunggu, ada yang mau saya tanyain, ucap Juragan Risman. Mendengar ucapan itu, Leman langsung membalikan badannya, seraya berkata, "Oh Juragan Risman toh, ada apa ya Juragan?" ucap Leman. Mendengar ucapan itu, Juragan Risman pun berkata, Le, tadi si Adit mau kemana? Dan siapa yang ngejemput dia?" "Oh itu Juragan, Mas Adit teh mau ke luar negeri, soalnya, dia dapat tawaran kerja di sana. Dan orang-orang tadi itu, katanya sih, yang akan jadi pengawalnya Mas Adit," sahut Leman. Mendengar ucapan Leman, Juragan Risman pun bergumam. "Aditya ditawarin kerja apaan ya, sampai harus dikawal segala. Tapi baguslah, dia sudah tidak ada lagi di desa ini," gumam Juragan Risman. Setelah itu terlihat, Juragan Risman sedikit tersenyum, lalu berkata, "Oh gitu ya, berarti, enggak ada lagi dong yang ngurusin perkebunan dan para petani di desa ini." Mendengar ucapan itu, Leman yang sudah tahu betul watak Juragan Risman, ia pun berkata, "Iya Juragan. Tapi Juragan jangan buat yang aneh-aneh, soalnya, ada Non Jasmine yang gantikan Mas Adit. Hati-hati loh Juragan, Non Jasmine tuh beda sama Mas Adit. Sekali saja Juragan bikin masalah dengan Winata Organik, Non Jasmine enggak akan tinggal diam," ucap Leman. Setelah itu terdengar lagi, Leman berkata, "Udah ya Juragan, soalnya, saya mau ngantarin Non Jasmine pulang," ucap Leman, lalu bergegas masuk ke dalam mobil. Singkat cerita, setelah bertemu Mr. Charles, yang sudah menunggu di jet pribadinya, Mr. Charles pun langsung memerintahkan pilot untuk segera lepas landas. Di sela penerbangan mereka terdengar, Mr. Smith berkata pada Aditya, "Oh ya Tuan, siapa wanita yang tadi memeluk Anda? Apa itu pacar, atau tunangan Anda?" ucap Mr. Smith. Waduh gengs, Mr. Smith ternyata kepoan juga nih. Mendengar ucapan dari Mr. Smith, Aditya pun berkata, "Iya Paman, dia itu pacar saya," sahut Aditya, lalu kembali berkata, "Saya dan dia, baru resmi jadian tadi Paman." Mr. Charles, yang juga mendengar ucapan Aditya, beliau pun berkata, "Wah, kalau seperti itu, saya benar-benar minta maaf, karena sudah memisahkan kalian," ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya menjawab dengan senyuman. Singkat cerita, tak terasa, mereka pun telah sampai di California. Terlihat saat itu, saat keluar dari jet pribadi yang ia tumpangi, Aditya pun langsung terlihat kaget, saat melihat banyaknya pengawal, yang telah menunggu kedatangan mereka. Melihat hal itu, Aditya yang biasanya kemana-mana tanpa ada pengawalan, ia pun berkata pada Mr. Charles, "Maaf Paman, apa mereka semua ini pengawal pribadinya Paman?" ucap Aditya. "Ya," sahut Mr. Charles, lalu kembali berkata, "Dan mulai sekarang semua pengawal ini, yang akan menjaga keamananmu, dimanapun kamu pergi." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Maaf Paman, tapi saya tidak terbiasa. Lagi pula, dengan adanya mereka, otomatis saya akan menjadi pusat perhatian. Paman masih ingatkan, dengan salah satu syarat yang pernah saya katakan." Mendengar ucapan Aditya, Mr. Charles pun tertawa, lalu berkata, "Walaupun umurku sudah sangat tua, tapi saya tidak pikun loh. Dan saya masih ingat betul dengan syarat yang kamu minta," ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata, "Kamu tidak usah khawatir soal syarat itu, karena sudah saya bicarakan dengan Pak Steve," ucap Mr. Charles. Sementara Pak Steve, yang juga mendengar percakapan antara Aditya dan Mr. Charles, ia pun langsung berkata pada Aditya, "Iya Tuan, Anda tidak usah khawatir. Jika di luar urusan perusahaan,
Kami akan mengawasi Anda, tanpa diketahui orang lain, ucap Pak Steve. Sepertinya tidak perlu Pak, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Mr. Charles pun berkata, demi keamananmu, pengawalan itu harus. Karena perusahaan dan jabatanmu sekarang merupakan incaran banyak orang. Ditambah lagi, bisnis ini tidaklah sama dengan perkebunan yang kamu kelola. Yang dimana, kebanyakan dari pesaing bisnis kita, bukanlah orang yang suka bersaing secara sehat, ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, maksud paman apa ya, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Mr. Charles berkata, ada beberapa dari pesaing bisnisku, yang jika mereka merasa ada orang yang menjadi ancaman untuk perusahaan mereka, mereka tidak akan segan-segan untuk berbuat kasar, ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Makanya, kamu harus selalu didampingi pengawal, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ucap Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata, dan satu hal lagi, mengingat umurmu yang masih terbilang muda, saat menjadi pimpinan tertinggi Orion, kamu harus bersikap tegas, agar kamu tidak diremehkan oleh manajer, ataupun para pemilik saham. Karena sejujurnya, mereka tidak menyetujui keputusanku, yang mengangkatmu sebagai penggantiku. Kalau sudah seperti ini, pasti mereka akan mencari celah, untuk menjatuhkanmu, ucap Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, ya baiklah paman, sahut Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata, untuk malam ini, kamu bermalam saja di gubuk milikku. Karena besok, Pak Smith akan menemanimu berkeliling di perusahaan pusat. Sehabis itu, kamu akan diantar ke rumah yang telah saya siapkan untukmu, ucap Mr. Charles, lalu masuk ke dalam mobilnya. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Terlihat pagi itu, Mr. Charles yang sudah berpakaian rapi, sedang berjalan ke arah kamar yang ditempati Aditya. Setelah berada di depan pintu kamar, Mr. Charles pun langsung mengetuk pintu tersebut. Mendengar suara pintu diketuk, Aditya pun langsung membukakan pintu kamarnya. Oh ternyata paman, ucap Aditya. Setelah itu terdengar, Mr. Charles pun berkata, saya ke perusahaan dulu, karena ada pertemuan yang harus saya hadiri. Nanti Pak Steve dan Tuan Smith, yang akan menemanimu ke perusahaan. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, biar Pak Steve temani paman saja, kalau saya, nanti biar paman Smith saja yang temani. Ya baiklah, ucap Mr. Charles, lalu kembali berkata, kalau begitu, saya duluan ke perusahaan. Oh iya paman, hati-hati, ucap Aditya. Setelah itu terlihat, Mr. Charles melangkah meninggalkan tempat tersebut. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Terlihat saat itu, jam telah menunjukkan tepat pukul 10. Terlihat pula saat itu, mobil milik Tuan Smith, yang baru saja memasuki pintu gerbang rumah mewah milik Mr. Charles. Setelah keluar dari mobilnya, Tuan Smith dan beberapa pengawal pun langsung bergegas menemui Aditya, yang telah menunggu di ruang tamu. Melihat pakaian yang dikenakan Aditya saat itu, Tuan Smith pun berkata, maaf Tuan, apa Anda akan mengunjungi perusahaan dengan pakaian seperti ini, ucap Mr. Smith. Setelah melihat Aditya, yang mengenakan baju kaos putih, dan celana jeans hitam, yang di sekitar lututnya, terdapat sedikit sobekan. Setelah itu terdengar lagi, Tuan Smith berkata, apa kata para karyawan nantinya, jika melihat penampilan Anda seperti ini? Apa Anda tidak memiliki jas ataupun kemeja? Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, ada kok paman, lagi pula, kita kesanakan hanya untuk berkeliling. Mendengar ucapan itu, Tuan Smith pun berkata, ya sudahlah, kalau begitu kita berangkat sekarang saja, ucap Tuan Smith, sambil menggaruk kepalanya. Sementara, di ruang rapat perusahaan Orion, terlihat saat itu, Mr. Charles, para pemilik saham, dan seluruh pimpinan cabang perusahaan, yang juga berada di ruangan tersebut. Terdengar saat itu, Mr. Charles berkata, 2 hari lagi, saya akan menunjuk seorang CEO, yang akan menggantikan saya. Dan saya harap, semua manajer, dan pimpinan dari tiap-tiap cabang perusahaan untuk datang, gitu pula dengan rekan-rekan pemilik saham.
Mendengar ucapan itu, Mr. Carlos, dan pemilik saham lainnya pun, tak bisa berkata apa-apa, mengingat Mr. Charles adalah pemilik dari 75% saham perusahaan. Yang otomatis, semua keputusan ada di tangannya, dan setiap kata-katanya, tidak ada yang bisa membantah. Sementara Aditya dan Tuan Smith pun, telah sampai di halaman parkir perusahaan pusat. Terlihat saat itu, setelah memasuki ruangan perusahaan, mata para staf dan karyawan pun, langsung tertuju pada Aditya, yang datang bersama dengan ajudan bos besar di perusahaan itu. Terdengar saat itu, salah satu staf wanita berkata, "Aduh guys, lihat deh, cowok yang jalan sama Tuan Smith, ganteng banget ya. Cobanya kalau enggak ada Tuan Smith, pasti udah saya ajak kenalan," ucap staf tersebut, yang diketahui bernama Katrina. "Katrin, jangan mimpi deh, mungkin cowok itu keluarganya Tuan Smith, mana maulah dia sama staf biasa seperti kita," sahut salah satu staf, yang diketahui bernama Gabriel. Mendengar percakapan kedua wanita itu, salah satu staf pria, yang diketahui bernama Anthony pun berkata, "Alah enggak mungkinlah, cowok yang tampilannya enggak rapi itu, keluargaan dengan Tuan Smith," ucap Anthony. "Ih apaan sih? Kayak cicak aja nyambung-nyambung pembicaraan orang. Tuh urusin kerjaanmu," ucap Katrina. Singkat cerita, setelah menemani Aditya berkeliling, terdengar Tuan Smith berkata pada Aditya, "Oh ya Tuan, sekarang kita temui Tuan Charles. Saat ini, beliau sedang mengadakan rapat, membahas tentang pengangkatan Anda," ucap Mr. Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Kalau gitu, saya pulang duluan saja ya Paman. Soalnya saya ingin membeli beberapa keperluan." "Ya baiklah, kalau gitu biar saya suruh orang untuk mengantar Anda," ucap Tuan Smith. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Enggak usah Paman, biar saya pulang sendiri saja. Sekalian saya mau jalan-jalan sebentar," ucap Aditya, lalu kembali berkata, "Kalau gitu, saya pulang duluan ya Paman," ucap Aditya. "Tapi Tuan, jangan sampai terjadi apa-apa dengan Anda. Lagi pula, saya takut Anda akan tersesat nantinya," ucap Tuan Smith. "Enggak kok Paman, kalau saya tersesat, saya akan langsung menghubungi Paman," ucap Aditya, lalu melangkah meninggalkan Tuan Smith. Melihat Aditya yang melangkah meninggalkannya, Tuan Smith pun menggelengkan kepala, seraya bergumam, "Hah, dasar anak muda," gerutu Tuan Smith. Namun karena takut terjadi apa-apa dengan Aditya, Tuan Smith pun langsung menghubungi Mr. Charles untuk memberitahukan tentang Aditya. Terlihat saat itu, setelah mendengar kabar dari Tuan Smith, Mr. Charles pun berdiri dari tempat duduknya, lalu berbisik pada Pak Steve. Terlihat saat itu, Pak Steve hanya menganggukkan kepala, lalu melangkah keluar dari ruangan tersebut. Melihat gerak-gerik Mr. Charles, Tuan Richard, yang tidak lain adalah salah satu pemilik saham Orion pun berkata, "Ada apa Pak Ketua, apa terjadi masalah?" "Oh tidak, saya hanya meminta Pak Steve untuk mengambil beberapa file yang ketinggalan," sahut Mr. Charles, yang masih menyembunyikan perihal Aditya. Sementara Aditya, saat melewati lobi perusahaan, mata para staf pun langsung kembali tertuju padanya. Terdengar saat itu, Katrina berkata pada Gabriel, "Aduh Gap, dia datang tuh," ucap Katrina, lalu melangkah menghampiri Aditya. "Hei, kenalkan, saya Katrina," ucap Katrina, seraya mengulurkan tangannya. Terlihat saat itu, Aditya sedikit kaget, dengan tingkah spontan dari Katrina. "Oh, saya Aditya," ucap Aditya, seraya bersalaman dengan Katrina. "Oh Aditya ya," sahut Katrina, lalu kembali berkata, "Oh ya, tadi saya lihat, kamu datang bersama ajudannya bos besar. Apa kamu keluarganya?" ucap Katrina, namun belum melepas genggaman tangannya pada Aditya. "Mbak, tolong tangannya, kan udah selesai kenalannya," ucap Aditya. "Oh sorry, saya terbawa suasana," ucap Katrina, seraya melepaskan tangan Aditya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, "Saya bukan keluarganya Tuan Smith kok." "Oh kirain keluarganya," ucap Katrina, lalu kembali berkata, "Terus, kamu punya keperluan apa di sini?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun berpikir sejenak, lalu berkata,
Oh itu, tadi saya diantar ke bagian HRD, untuk melamar kerjaan, ucap Aditya. Oh gitu ya, jadi gimana, diterima enggak? Tanya Katrina. Alhamdulillah diterima Mbak, sahut Aditya. Wah bagus dong, jadi kapan kamu mulai kerja di sini, ucap Katrina. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, belum tahu juga Mbak, katanya sih, nanti mereka akan menghubungi saya, ucap Aditya. Setelah itu terdengar lagi, Katrina berkata, oh ya, entar malam kamu ada acara enggak? Kalau enggak ada, kamu mau enggak makan malam denganku? Mendengar ucapan itu, Aditya pun bergumam. Buset, to the point banget nih cewek, gumam Aditya. Sementara Katrina, karena belum mendapat jawaban dari Aditya, ia pun kembali berkata, hello, kok malah diam? Enggak usah takut, nanti saya yang traktir, ucap Katrina. Namun, baru saja Aditya ingin berkata, tiba-tiba, Anthony datang menghampiri mereka, lalu berkata, kenapa gangguin pacar saya? Oh maaf, ini pacar Anda ya, sahut Aditya. Iya dia pacarku, ucap Anthony. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, kita hanya kenalan saja kok, jadi kamu tidak usah khawatir, ucap Aditya, lalu berkata pada Katrina. Oh ya Mbak, saya jalan dulu ya, kalau kelamaan di sini, bisa-bisa pacar Anda tambah naik darah, ucap Aditya, lalu kembali melangkah. Mendengar ucapan itu, Anthony pun berkata, baguslah kalau kamu sadar, dan awas saja, kalau saya lihat kamu di perusahaan ini, kamu akan saya buat babak belur, ucap Anthony. Mendengar ucapan itu, Aditya hanya tersenyum, sambil terus melangkahkan kakinya. Sementara Katrina, terdengar saat itu, ia berkata pada Anthony, curut, dia itu, barusan diterima kerja di perusahaan ini. Jadi tiap hari, kamu bakalan ketemu sama dia, ucap Katrina, lalu melangkah ke meja kerjanya. Mendengar ucapan Katrina, Anthony pun langsung bergumam. Palingan jadi staf bawahan, gumam Anthony, sambil tersenyum sinis. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode 106.